Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Basilan. Singgah sebentar ke Pulau Pria. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak sudah menjawab salam. Tapi jawab salamnya tidak semangat. Kita ulang lagi ya, Bu. Kita ulang lagi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasruqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini.
Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yang masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta pengurusnya. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian. Apa kabar ibu-ibu semua? Ibu-ibu kayaknya lagi banyak uang Bu ya. Tahu dari mana Ustaz? Kerudungnya baru-baru semua. Kerudungnya modis Bu ya. Modal diskon. Bapak sehat Pak? Bapak juga semuanya kayaknya udah kelihatan semangat sekali. Karena tanpa saya perintahkan semua sudah menghadap saya sekarang. Adik-adik sehat semua, adik-adik, anak-anak semua. Apa kabar anak-anak semua? Takbir. Takbir. Baik, sebelum Ustaz mulai ceramahnya, dimohon kepada anak-anak untuk tidak memainkan botol minumannya, ya. Nah, minumannya bisa diminum, kalau tidak diminum disimpan saja. Siap anak-anak semua? Takbir. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi hari ini acara Maulid yang spesial sebenarnya. Karena baru kali ini saya diminta misi Maulid, waktunya berubah-ubah ya. Awalnya diminta tanggal 15. Habis itu Ustaz, mohon maaf dirubah tanggal 24. Bisa nggak Ustaz? Siap. Habis itu datang lagi Ustaz, berubah lagi Ustaz, tanggal 15, balik lagi. Macam setrika, ulang balik begitu ya. Dan yang membingungkan lagi Bu, ya. Undangan yang disebar itu jam 9. Begitu tadi malam saya jalan-jalan ke sini, saya lihat separuhnya jam 10. Saya nanya ke Ustaz Yogi, ini acara jam berapa? Jam 9, jam 10. Jam 9 Ustaz. Ini luar biasa. Lalu? Siap jadakan ya. Alhamdulillah. Ya. Ditambah lagi ya, tempat duduk Ustaz juga berubah ya. Tadinya di situ, habis itu di sini, dibalik lagi di sini. Ya. Luar biasa. Ya. Memang kita semua harus siap dengan perubahan ya. Ya, tadi saya ketika adik-adik tampil, saya jadi ingat anak-anak tampil, jadi ingat dulu masa kecil saya. Memang waktu masa kecil itu sering juga tampil ya. Kalau ada pemuda, ada pertandingan, azan, tilawah, ya itu sering ikut. Alhamdulillah. Jadi ingat lagi dengan masa kanak-kanak dulu ya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi memang ketika berbicara tentang Maulid Nabi, kita harusnya merasa bahagia. Apa Bu? Merasa bahagia. Ya, karena saya begitu berangkat tadi dari rumah, saya sudah bahagia, sudah bergembira. Pada hari ini kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada cerita, Bu, mau dengar cerita Bu? Jadi ada cerita. Dulu ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Nah, jadi paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau berbahagia. Ya. Beliau berbahagia sampai-sampai beliau membebaskan budaknya. Nama budaknya Suwaibah al-Islamiyah. Membebaskan budaknya, udah kamu pulang kampung aja, jangan kerja lagi, nanti kasih pensiun. Nah, kira-kira gitu. Ya. Saking apa? Saking bahagianya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Lahab meninggal, ya ngomong tentang Abu Lahab, adik-adik semua ingat apa surat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Abu Lahab? Ingat? Surat apa? Surat Al-Lahab. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
saking walaupun pamannya Nabi, ya, beliau ini adalah pamannya Nabi, ya, tapi kakeknya Nabi itu namanya siapa tuh? Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini punya istri lebih dari satu. Jadi Abu Lahab ini dengan ayahnya Nabi Abdullah itu beda ibu dia. Nah, gitu ya. Jadi walaupun pamannya tapi menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi lahir dia berbahagia. Makanya pernah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib itu bermimpi dia bertemu dengan Abu Lahab. Ya, paman Nabi bertanya, wahai Abu Lahab, apa gerakan yang terjadi dengan engkau di dalam kuburmu? Kata Abu Lahab, aku di dalam kubur setiap hari Senin itu siksa ditangguhkan oleh Allah SWT. Siksanya diringankan. Takfiful azab, siksanya diringankan. Jadi kalau Senin sampai Minggu, Selasa sampai Minggu itu siksanya main terus, jalan terus. Ya dipukul, dipalu, dibakar segala macam jalan terus. Tapi begitu hari Senin siksanya diangkat oleh Allah, ya break dulu begitu. Dan dari sela-sela jarinya itu keluar air. Air itu yang diminum oleh Abu Lahab. Nah inilah kabar gembira bagi kita semua bahwa orang yang membenci Nabi, yang menghalangi dakwah Nabi, yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan surah Al-Lahab, Allah ringankan siksanya karena bergembira dengan kehadiran Nabi. Apalagi kita semua di sini, yang kita semua pada hari ini berkumpul, meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita, meninggalkan kegiatan kita berkumpul di sini untuk bergembira menyambut datangnya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin sekali, kita berdoa kepada Allah SWT agar hari ini menjadi saksi kita di hadapan Allah nanti bahwa kita adalah orang-orang yang bergembira cinta dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salatullah. Lu izin minum dulu ya. Dari tadi ceramah harus juga. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Ketika diminta isi ceramah begini, saya harus memutar otak, ya, untuk bisa menyampaikan tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi itu umurnya berapa, Bu? 63 tahun. Kemudian menjadi Nabi selama berapa tahun? 23 tahun. Jadi perjalanan Nabi selama 23 tahun itu harus diringkas hanya dalam waktu berapa menit? Tadi sampai jam berapa ceramahnya? 11. Jam 11? Setengah jam. Ya Bu? Apa? Sampai zuhur? Sebelum jam 11? Sebelum zuhur? Jam berapa? Iya. Nah, jadi sampai diringkas hanya dalam waktu 1 jam, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk mengingat-ingat kembali perjalanan hidup Nabi, perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sebelum Nabi diutus, ya, kondisi masyarakat Arab itu dalam keadaan jahiliyah. Hidup dengan penuh kegelapan, penuh kemaksiatan. Yang namanya berjudi itu biasa di sana saat itu. Ya, kalau sekarang kan judinya apa, Bu? Judi online sekarang itu. Ya. Jadi ternyata kebiasaan bermain judi itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Biasa main judi di sana. Ya, biasa juga main perempuan di sana. Ya. Biasa juga di sana waktu itu mengurangi takaran dan timbangan. Ya, kalau dia menjual kepada orang, dia mengurangi.
ketika dia membeli minta ditambah. Itu biasa orang Arab jahiliyah saat itu, mengurangi takaran dan timbangan. Ya, kemudian juga mereka biasa mengundi nasib dengan anak panah. Ya, jadi besok misalnya, besok saya mau pakai baju apa ya? Gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya, ada yang diundi begitu ya. Nah, jadi mereka biasa mengundi nasib dengan anak panah. Besok saya kerja atau tidak ya? Nanti mereka undi dulu. Ya, ketika anak panah mengatakan kerja, maka mereka kerja. Tapi ketika anak panah menunjukkan tidak kerja, mereka tidak kerja. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ya, dan mereka juga biasa untuk saling berperang. Ketika ada masalah saling berperang, saling bermusuhan. Ya. Nah, kondisi mereka sangat dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan penuh kegelapan. Maka disitulah Allah mengutus datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, maka kedatangan Nabi ini memberikan cahaya, ya, memberi penerang kepada orang Arab jahiliyah saat itu. Ya. Dan tanda-tanda itu sudah kelihatan ketika ketika Nabi itu di dalam kandungan ibunya. Ya, di dalam kandungan ibunya, Ibu Aminah itu tidak pernah merasakan sakitnya hamil seperti ibu-ibu kebanyakan. Tidak pernah merasakan itu. Kemudian dari perutnya Bunda Aminah itu memancarkan cahaya, yang cahaya itu sampai ke Madinah, sampai ke Yasrib. Dan ketika di malam kelahiran Nabi itu, jadi api Majusi, apinya orang Majusi, ya, yang sudah disembah oleh mereka selama ribuan tahun, itu pada malam hari kelahiran Nabi itu mati. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi itu akan memberikan cahaya, menghilangkan kegelapan yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Ya. Kemudian ya, Nabi itu ketika berumur 25 tahun, jadi kita singkat saja ya, kalau ceritakan sangat panjang sekali. Ketika Nabi berumur 25 tahun, Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Ya, berapa maharnya tahu Bu? Maharnya itu sekitar 20 ekor unta. Satu ekor unta sekitar berapa Pak? 30 juta. Jadi 30 kali 20 berapa Pak? 600 juta. Ada yang maharnya 600 juta Pak. Boleh nikah. Nah, jangan maharnya setelah kata sholat. Luar biasa ya. Kemudian di usia 40 tahun Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik masih ingat surat apa yang di dalam Al-Qur'an yang pertama kali Allah turunkan, surat apa? Surat Al-Alaq. Ayo dibaca 1 sampai 5. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal Iqra alladzi 'allamal insana. Nah, itulah surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah Nabi itu resmi diangkat menjadi Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah turun wahyu, maka Nabi menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Yang menyampaikan Islam kepada istrinya Khadijah. Istrinya pun masuk Islam. Ya. Maka Bapak Ibu semua, Ibunda Aisyah itu pernah cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah meninggal. Ya, karena Nabi sering memuji-muji Khadijah. Kata Aisyah, kata Ibunda Aisyah, ya Nabi, kenapa Nabi harus memuji wanita yang tua itu, wanita yang janda itu? Bukankah Nabi sudah mendapatkan yang lebih muda? Ya, apa bu respon Nabi? Respon Nabi marah. Apa tandanya Nabi marah? Wajah Nabi marah. Kata Nabi, wahai Aisyah, walaupun aku sudah mendapatkan yang lebih muda, tapi aku tidak bisa menemukan kebahagiaan, cinta dan pengorbanan yang diberikan oleh Khadijah. Dialah wanita yang menerima dakwahku di saat orang lain meninggalkan dakwahku. Dialah wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk
mengorbankan di jalan Allah, maka tidak ada yang bisa menggantikan kelebihan Khadijah. Itulah menggambarkan bagaimana cinta Nabi kepada Khadijah. Kemudian Nabi pun mendakwahkan Islam kepada sahabatnya, mendakwahkan Islam kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar, dan Abu Bakar pun masuk Islam. Dari Abu Bakar, Bapak sekalian, ya, masuk Islam juga sahabat-sahabat Abu Bakar, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini juga menjadi pelajaran Pak kepada kita semua bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang menjadi inspirasi kebaikan. Ya, jangan menjadi inspirasi keburukan. Kalau kita menjadi inspirasi kebaikan, ya, ada yang berbuat baik karena dakwah kita, ya, karena nasihat kita, maka kita mendapatkan aliran pahala, mendapatkan pahala jariah. Tapi kalau ada yang berbuat dosa, kalau kita berbuat dosa, kemudian orang lain mengikuti dosa kita, memviralkannya dan mengikutinya, maka naudzubillah kita mendapatkan aliran dosa. Naudzubillah ini salim. Makanya hati-hati kalau ada yang suka yang contoh-contohkan kemaksiatan di sosial media, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang amoral, ya, itu sangat mengerikan. Boleh jadi saat ini bisa ketawa-ketawa, ya, tapi nanti bahwa kita semua akan mati dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mendakwakan Islam kepada sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib pun masuk Islam. Mendakwakan Islam kepada sahabatnya Zaid bin Harisah. Zaid pun masuk Islam. Jadi selama 3 tahun Nabi mendakwakan Islam dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi. Maka ketika turun perintah Allah, fasdaq bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang sudah Allah perintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Maka saat itulah Nabi mulai mendakwakan Islam secara terbuka. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sebelum diangkat menjadi Nabi itu diberi gelar sebagai Al-Amin. Apa Bu? Al-Amin artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur, amanah. Maka ketika turun perintah ayat tadi yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terbuka, maka Nabi mengumpulkan orang-orang Arab Quraisy saat itu, mengajak mereka makan-makan. Bahasa orang Bogor ngalibet, apa Bu? Ngajak ngalibet, ayo orang kumpul, ngariung kumpul ngalibet. Nah, setelah beres makan-makan, maka Nabi mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian tentang saya? Kata Nabi. Kata orang Quraisy, engkau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Ya ma'syaral Quraisy, apakah kalian percaya bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang jumlahnya banyak yang akan menyerang kota Mekah? Apakah kalian percaya? Kami percaya, karena engkau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Ya ma'syaral Quraisy, kata Nabi, saksikanlah bahwa aku adalah utusan Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan menjadi pemimpinnya orang-orang Arab dan non-Arab. Maka ketika itu mereka tidak percaya kepada Nabi, mereka menolak ajaran Nabi. Maka sampai tadi pamannya Nabi mengatakan, Abu Lahab, ya Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Tabbat yadaka Muhammad, tabbat yadaka Muhammad. Ya, artinya celakalah engkau wahai Muhammad. Nah, kata-kata inilah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Bukan Muhammad yang celaka, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Makanya itulah ayat tadi itu, ya. Turunlah ayat tadi itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Nabi mendakwakan Islam secara terbuka inilah, maka mulailah terjadi tantangan dan rintangan dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, ketika Nabi sedang sujud, kepala Nabi diinjak. Ya, ketika Nabi sedang masak di dapur, tetangganya melemparkan kotoran unta, kotoran kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berjalan di jalan-jalan Mekah, istrinya Abu Lahab, yang bernama Ummu Jamil itu meletakkan duri-duri di jalanan agar mengenai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi berhenti dalam dakwahnya? Tidak. Nabi tetap melanjutkan dakwahnya walaupun banyak rintangan. Takbir. Takbir. Kemudian
dakwah Nabi tetap dijalankan, namun orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi. Ya. Bahkan mereka melakukan pemboikotan kepada Nabi selama 3 tahun ya, di lembah yang bernama Syekh Abu Thalib. Ya, di Mekah itu ada namanya Syekh Abu Thalib. Itu di antara Safa dan Marwah. Ya. Di sana Nabi Muhammad beserta keluarganya dari Bani Hashim diembargo, ya, diisolasi, ya, tanpa ada makanan, tanpa ada pakaian. Kemudian keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah dengan orang Quraisy selama 3 tahun. Maka saat itu Nabi mengalami berbagai penderitaan, ya, kelaparan. Sampai suatu ketika ada sahabat yang curhat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah lapar. Ya, saya sampai meletakkan batu di ikat pinggangnya," menunjukkan kepada Nabi. Ya, apa kata Nabi? "Kalau Bapak batunya 1, maka saya batunya 2." Jadi kalau Nabi malah batunya 2. Nah, ini menunjukkan kepada kita, wabil khusus lebih kepada para pemimpin kita, agar mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi itu, kalau dia kenyang dia paling belakangan. Tapi kalau lapar Nabi paling duluan. Begitulah harusnya pemimpin itu. Pemimpin itu harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, ya, berpikir untuk kesejahteraan rakyat, bukan berpikir untuk dirinya sendiri, berpikir untuk anak-anaknya, berpikir untuk kroni-kroninya, dan berpikir untuk partai pendukungnya. Namun ini selama 3 tahun Nabi diboikot, ya, diembargo orang Quraisy. Apakah Nabi berhenti dalam dakwahnya? Ya, ternyata tidak, Bapak Ibu semua. Ya, Nabi tetap berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Quraisy. Ya. Bahkan ketika kaum musyrik Mekah menolak dakwah Nabi, maka Nabi mencari dukungan dakwah ke daerah lain. Maka Nabi datang ke daerah Taif. Taif itu berada di luar Mekah. Nabi menyampaikan Islam kepada mereka. Namun sayang, 1000 kali sayang, bukannya mereka menerima dakwah Nabi, maka malah mereka menolak dakwah Nabi dan mereka melempari Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka melempari Nabi, memanggil anak-anak untuk melempari Nabi dengan batu, sampai-sampai tumit Nabi berdarah. Ya, sampai-sampai tumit Nabi berdarah. Dan kemudian Nabi beristirahat di sebuah pohon sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi dan memberi petunjuk kepada mereka. Nah, ini juga menjadi pelajaran, ya, menjadi teladan bagi para pejuang Islam, bagi para pengembang dakwah untuk sabar dalam menghadapi tantangan dakwah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada malaikat penjaga gunung yang datang kepada Nabi. "Wahai Nabi, memang orang-orang Taif ini sudah keterlaluan. Bagaimana kalau kita lemparkan saja gunung ini untuk mereka, biar hilang sekalian?" Ya, kalau kita jawabannya apa kira-kira? Kajenteng lah, ya, biar modal sekalian begitu ya, biar habis sekalian. Ya, gitu ya. Tapi Nabi tidak begitu. Ya. Tenang, jangan lakukan itu. Aku berharap nanti, ya, ada anak cucu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti, ya, sekitar tahun ke-10 Hijriah, ya, ketika tahun ke-10 kenabian, mereka yang tadinya melempari Nabi, ya, mereka dan anak cucu keturunan mereka masuk Islam. Ya, Bapak-Ibu, setelah pulang dari Taif, ya, dakwah Nabi semakin mendapatkan tantangan dari orang Quraisy, semakin mendapatkan penolakan dari orang-orang Quraisy. Ya, sampai waktu itu ada namanya tahun duka cita, tahun kesedihan, ya, tahun di mana Nabi mendapatkan berbagai ujian. Yang pertama, istrinya yang tercinta Khadijah itu meninggal dunia. Ya, bagi yang pernah katanya yang sudah pernah punya istri, itu kalau istri meninggal itu luar biasa perasaannya. Ya, belum tentu bisa dapat gantinya gitu lah ya. Itu sangat menyedihkan. Ya. Istrinya meninggal. Yang kedua, pamannya Abu Thalib yang selama ini melindungi dakwah Nabi itu juga meninggal. Ya. Nah, ini dua hal ini membuat Nabi sangat terpukul.
Ya, Nabi juga manusia. Walaupun beliau seorang Nabi, beliau adalah manusia juga. Jadi sempat merasa futur, sempat merasa down. Ya. Nah, untuk membangkitkan semangat Nabi agar Nabi tetap semangat untuk berjuang, maka Allah memberikan hiburan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Allah perjalankan Nabi dari Makkah dari mana dong? Dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah angkat Nabi ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Isra Mi'raj ini, ya Nabi kembali ke kota Mekah, ya, dan tidak lama setelah Isra Mi'raj itu terjadilah yang namanya Bai'atul Aqabah. Ya, jadi ketika musim haji, Nabi itu menyampaikan dakwah orang-orang dari suku Yasrib Madinah, ya, suku Aus dan Khazraj. Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam dan mereka pun masuk Islam. Nah, setelah beberapa tahun kemudian maka terjadilah peristiwa hijrah. Kalau tadi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Ya. Nah, perjalanan hijrah Nabi itu juga bukan perjalanan yang mudah. Ya, perjalanan yang melelahkan. Mungkin yang sudah pernah haji dan umroh, Ibu ya. Kalau haji kita berapa jam dari Makkah ke Madinah? Ya, 9 jam naik bis ya. Itu kalau naik bisnya pakai AC. Kalau dulu tidak ada bis dan Nabi SAW itu adalah dengan jalan kaki. Ya. Ada kalau saat itu pakai ontanya juga satu. Ya, ontanya bergantian. Ya, dan perjalanannya bukan perjalanan yang nyaman, tapi dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Tapi dengan pertolongan Allah SWT, Nabi bisa selamat dan tiba di kota Yasrib, di kota Madinah. Dan Nabi pun disambut ya, oleh orang-orang Yasrib dengan selawat yang tadi dibacakan oleh ibunda kita. Selawatnya apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' Jadi mulai kali ini spesial. Kenapa spesial? Karena yang tampil artis. Tadi saya dengar pembaca Al-Qurannya Evi Tamala. Pembaca terjemahannya Soima gitu ya. Gimana MC-nya saya belum tahu nama MC-nya siapa. Ibu Eva, ya, nama artis juga ya. Tadi yang mimpin sholawat saya juga belum tahu namanya siapa. Ibu Siti Samsia, ya, luar biasa ya, Ibu Siti Matahari, Ibu ya, hati-hati ya. Jadi kalau pengen dapat diskon, datang ke Ibu Samsia ya, nanti ada Ibu Samsia. Nah, ya, jadi kalau di Makkah penuh dengan cerita duka, maka ketika di Madinah ada cerita dukanya, tapi banyak cerita suka. Kalau di 13 tahun di Makkah, Nabi mendapatkan tantangan dan rintangan, hinaan dan ancaman pembunuhan, tapi ketika di Madinah Nabi mendapatkan banyak sekali perlindungan dan dukungan. Ya. Maka ada sholawat, apa itu sholawat rohatil? Jadi apa nggak sholawat rohatil? Halo? Rohatil atiyar tashdu filayalil maulidi. Ibu pakai mic ibu. Liyabdu min ma'ani ahmadi wa barikun liyabdu. Lil maulidi 13 tahun di Mekah menyampaikan risalah, tak pernah mengenal lelah dan tak kenal menyerah. 10 tahun di Madinah menerapkan syariat, menyebar seluruh risalah.
Baik, Bapak Ibu rahimahullah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melakukan berbagai hal. Ya. Yang pertama adalah Nabi membuat piagam Madinah. Apa Bu? Piagam Madinah. Piagam yang mengikat perjanjian antara suku Aus, suku Khazraj, orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi akan bersama-sama melindungi Madinah ketika Madinah mendapatkan serangan dari pihak luar. Ya. Kemudian Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ibu ya. Nah, Nabi mempersaudarakan antara dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ada satu cerita yang menarik, Pak. Ada cerita yang menarik. Bagaimana persaudaraan sahabat-sahabat itu. Yang cerita ini bisa kita contoh. Ya. Ada namanya sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat Muhajirin. Jadi kalau sahabat Muhajirin berarti sahabat yang dari kota Makkah. Ya. Nabi bersaudarakan dengan sahabat dari Ansor. Berarti kalau sahabat Ansor berarti dari Madinah. Ya. Yang Muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf, yang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi. Ya. Nabi mempersaudarakan mereka. Ya. Kata Sa'ad bin Rabi, ya saudaraku Abdurrahman bin Auf, ya, aku punya harta yang banyak. Misalnya punya hartanya 10 miliar misalnya. Ya, aku punya 10 miliar. Kalau kamu mau, kita bagi dua. Enak nggak Bu? Bu, enak nggak Bu? Dan tiba-tiba ketiban rezeki dapat durian runtuh dapat 5 miliar. Amin. Ya. Takbir. Ya Pak, tiba-tiba dapat 5 miliar, ujuk-ujuk dapat 5 miliar. Mau nggak Pak? Mau, ya. Pak Riki itu mau. Tidak berhenti sampai di situ Bu. Ya, aku punya istri 2. Wah, itu ya. Coba. Aku punya istri 2. Aku punya istri 2. Kalau kamu mau, kamu pilih yang paling cantik yang kamu sukai, aku ceraikan dan kamu nikahi. Enak gak Pak? Kalau punya sahabat begitu enak gak Pak? Bapak-bapak itu sukanya perempuan ya. Memang bapak-bapak itu egois. Laki-laki itu egois, maunya menang sendiri, nggak punya masa idah. Ya nggak punya masa idah, nggak haid. Nanti kalau meninggal, ya, warisannya dapat banyak, itu laki-laki. Makanya laki-laki egois Bu ya. Dan yang rajin pengajian siapa? Ibu-ibu. Iya. Perempuan istimewa. Ya, makanya yang rajin pengajian siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapak ya, cuma segini doang Bapak. Ya. Makanya Bu, laki-laki itu egois. Makanya saya tidak suka laki-laki. Nah, sampai sebegitulah persaudaraannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, untuk saling tolong menolong, saling berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian juga ya. Nah, dari masyarakat penduduk asli Madinah itu sebelumnya itu mereka selalu berperang. Antara suku Aus dan Khazraj itu selalu berperang. Selama 500 tahun mereka berperang. Ya, dan setelah mereka masuk Islam, maka mereka jadi bersaudara. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa sebetulnya Islam itulah yang menjadi ikatan yang kuat antara umat manusia. Islam itulah yang menjadi penguat antara sesama kaum muslimin. Kita di sini mungkin berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, Pak ya. Saya dari Medan, Ustaz Yogi dari Jawa Timur, tadi ada Bapak dari Tasikmalaya, Pak ya. Indonesia itu berasal dari berbagai suku bangsa, Pak ya. Ada Sunda, ada Jawa, dan banyak lagi yang lain, ya, gitu ya. Luar biasa. Tapi dengan Islam, ya, sahabatnya penduduk Aus dan Khazraj yang dulunya mereka berperang selama 500 tahun, akhirnya mereka pun bersaudara, bersatu. Ini juga menjadi pelajaran bahwa Islam itu adalah pemersatu kita semua. Jadi nggak cocok atau tidak benar kalau ada fitnah yang mengatakan bahwa Islam itu menjadi pemecah belah di antara sesama bangsa. Itu adalah fitnah yang sangat keji
yang berusaha untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Kemudian ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi berada di Madinah. Ya, di antaranya ada perang Badar, perang melawan orang Quraisy. Ya, 300 orang Quraisy melawan 300 orang kaum muslimin melawan 1000 orang dari Quraisy. Bu, kira-kira kalau 300 orang melawan 1000 orang yang menang yang mana, Bu? 1000 ya, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menang adalah kaum muslimin. Itulah perang Badar namanya. Makanya ada selawat Badar. Maka Ibu Siti Samsiah dipimpin dulu selawat Badar, Bu. Selawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Takbir. Takbir. Setelah perang Badar ada namanya perang Mu'tah, perang melawan Romawi. Ya, 3000 kaum muslimin melawan 200.000 orang Romawi. Kira-kira 3000 lawan 200.000 yang mana Bu? 3.000. Iya betul. Jadi yang menang itu adalah kaum muslimin. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 tentara Romawi, yang menang kaum muslimin. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang antara kaum muslimin melawan orang Romawi juga. Ya, kalau perang Mu'tah Nabi tidak ikut hadir, maka perang Tabuk Nabi ikut hadir. 30.000 melawan 200.000. Yang menang siapa kira-kira? Ya. Kalau pakai hitungan matematika yang menang 200.000, tapi yang menang justru adalah kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah salah satu mukjizat Nabi. Jadi salah satu mukjizat Nabi itu adalah Allah menanamkan ketakutan kepada diri musuh-musuh Islam selama 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi masih di Madinah dan sudah mengumumkan untuk memerangi Romawi. Belum lagi Nabi tiba ke daerah Romawi, ke daerah Tabuk, mereka sudah takut, mereka pun lari itu belakang. Itulah salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada juga yang namanya Futuh Mekah. Nah, ini yang juga fenomenal. Futuh Mekah, pembebasan Mekah. Jadi kalau Nabi itu di Mekah selama 13 tahun disiksa, ya, dilecehkan, diembargo, bahkan ingin dibunuh oleh orang Quraisy, maka ketika pada tahun sekitar 6 Hijriah, ya, Nabi menaklukkan Mekah. Dan Nabi menaklukkan Mekah itu tanpa peperangan. Ya, Nabi mengerahkan pasukannya yang berjumlah sekitar 10.000 orang, membagi pasukan menjadi 4 orang, menjadi pasukan menjadi 4 kelompok dan memasuki kota Mekah. Maka di Mekah itu dulu, ya Bu ya, ada namanya Masjid Royal. Ada yang pernah ke Mekah, Bu? Yang sudah naik haji, cuk, sudah haji? Ya, Bapak udah haji, Pak? Semoga yang hari ini semoga yang hari ini yang ikut maulid hari ini, yang belum haji naik haji. Amin. Yang belum umrah segera umrah. Amin. Yang sudah pernah naik haji lagi. Amin. Ya, nanti bisa wukuf di padang Arafah. Bermalam di Musdalifah. Bermalam di Mina. Tawaf keliling Ka'bah. Dan bisa nanti pulang kaya raya. Amin. Bisa beli tanah. Amin. Bisa beli rumah. Amin. Ya. Kemudian ya, setelah haji wada, waktu terus berjalan. Setelah Futuh Mekah, waktu terus berjalan, maka terjadilah yang namanya haji wada, haji perpisahan.
ya. Jadi haji perpisahan ini, haji wada ini menunjukkan bahwa tugas Nabi itu sudah mau selesai. Ya, tugas Nabi sudah mau selesai. Dan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar ketika setelah selesai haji wada, dia menangis. Kenapa menangis? Karena kalau tugas Nabi sudah selesai, itu artinya Nabi akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di padang Arafah itulah Nabi melakukan khutbah dan turunlah ayat yang terakhir yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kita bisa Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Pada hari ini kata Nabi, kata Allah, telah kusempurnakan bagimu agama, telah kucukupkan atas nikmatku, dan aku telah ridho Islam menjadi agama. Inilah ayat terakhir yang Allah turunkan ketika Nabi sedang berada di padang Arafah, ketika Nabi sedang melakukan haji wada. Ya, dan tidak lama setelah itu Nabi pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum Nabi dipanggil, ada cerita yang sangat mengharukan bagi kita semua. Ya. Allah pernah bertanya kepada Nabi, ya, melalui malaikat Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad, apakah dia ingin diberikan kunci-kunci dunia, ya, ataukah mati bersama aku, ataukah mati bertemu aku, kata Allah. Ya, mungkin kalau bagi orang kebanyakan, apalagi orang kafir, ketika diberi pilihan itu, mungkin dia akan memilih yang pertama, yang mendapatkan kunci-kunci dunia, mendapatkan harta yang banyak, istri yang banyak, kekuasaan yang bukan hanya 3 periode, tapi kekuasaan selama-lamanya, dan diberi umur, diberi hidup selama-lamanya. Tapi Nabi memilih yang kedua. Kata Nabi, aku memilih mati dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, ya, di mana kita bisa mengunjungi Nabi ketika kita melakukan haji dan umrah. Dan walaupun kita tidak bisa ke sana, kita bisa mengobati rindu kita kepada Nabi dengan banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, setelah Nabi meninggal, maka posisi Nabi sebagai pemimpin negara itu digantikan oleh sahabat. Nah, ini Bapak Ibu semua, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, ya, bukan hanya sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Muhammad itu berbeda dengan Nabi Musa atau Nabi Isa. Kalau Nabi Musa dan Nabi Isa itu hanya sebatas nabi saja. Tapi kalau Nabi Muhammad, di samping beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang kepala negara. Tahunya dari mana Ustaz? Setelah Nabi meninggal, maka posisi Nabi digantikan oleh sahabatnya. Ya, digantikan oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, karena tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'da. Dan Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi kalau ada saat ini orang-orang yang ngaku nabi, itu adalah hoax, bohong, ya. Karena ya, mereka ada yang ngaku nabi, ya. Ada Nabi
blender. Jadi sudah habis di blender itu orang. Dan orang Bogor itu agak unik. Kalau ada yang bilang orang Bogor gak bisa nyebut F, itu fitnah. Di Bogor nama orang bisa berubah. Kalau di Bogor, di Riau, reklamasi di Riau, di Riau namanya Haifa. Begitu pindah ke Bogor namanya berubah jadi Haifa. Jadi posisi Nabi sebagai kepala negara digantikan oleh sahabat yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar memerintah pemerintahan Islam itu selama 2 tahun. Jadi walaupun memerintahnya selama 2 tahun, Abu Bakar melakukan banyak sekali perbaikan, banyak sekali prestasi. Di antaranya adalah memerangi orang yang tidak berbayar zakat. Kemudian yang kedua adalah memerangi orang-orang yang murtad. Makanya saat itu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa bu? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah yang pendusta. Dia ngaku-ngaku Nabi. Jadi Musailamah ini Musailamah dan pengikutnya bisa ditumpas oleh Abu Bakar di bawah pimpinan sahabat Khalid bin Walid. Siapa yang membunuh Musailamah? Yang membunuhnya adalah Wahsy. Siapa bu? Nah ini biar ada oleh-olehan nanti. Jadi yang membunuh Musailamah adalah Wahsy. Siapa Wahsy ini? Wahsy adalah orang yang membunuh sahabat Nabi atau paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah umrah atau haji di Uhud itu ada makam Uhud, dan salah satu makam sahabat saya adalah makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, dan menjelang akhir pemerintahan Abu Bakar, Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Romawi Bizantium. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin dengan pertolongan Allah SWT, pasukan Romawi bisa dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Inilah menjadi akhir dari kekuasaan Romawi. Jadi Romawi Bizantium itu yang berpusat di Konstantinopel yang sekarang jadi Turki, itu wilayahnya ada di wilayah Turki, ada juga wilayah Timur Tengah. Dan kekuasaan Romawi Bizantium itu dihancurkan oleh Abu Bakar, oleh kaum muslimin ketika terjadi perang Yarmouk. Sejak saat itulah kekuasaan Romawi Bizantium di Timur Tengah hilang. Dan setelah itu juga Palestina berhasil ditaklukkan. Kemudian Mesir tidak bisa dibebaskan di masa dipimpin oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah perang Yarmouk maka terjadilah perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang melawan Persia. Dan perang ini juga digunakan oleh kaum muslimin. Dan perang Qadisiyah ini menandakan akhir dari kekuasaan Persia. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi mengirimkan surat kepada para pemimpin negara, Nabi pernah mengirimkan surat kepada yang namanya Kisra di Persia. Ketika Nabi mengirimkan surat kepada Kisra, Kisra ini bukannya menyambut surat Nabi dengan bahagia, justru dia merobek-robek surat Nabi SAW. Dan ketika berita itu sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan kelak suatu ketika Allah akan merobek-robek kekuasaannya. Dan ternyata betul doanya Nabi. Setelah utusan dari Kisra itu pulang ke kotanya, maka terjadi pemberontakan yang itu dipimpin oleh anaknya Kisra sendiri. Maaf, Ibu Samsia, tukar dulu mic dulu. Tes. Kemudian Nabi juga mengirimkan surat kepada Heraklius. Heraklius siapa bu? Kaisarnya Romawi. Nah ini menjadi pelajaran juga kepada kita semua, wabil khusus kepada para penguasa. Kemarin ingat bu, kemarin ada siapa datang? Ada Paus. Bukan Paus ya. Ada Paus, pemimpinnya orang Nasrani datang ke Jakarta. Ada pemimpin ada tokoh yang mencium keningnya Paus, mencium tangannya, jadi ramah sekali. Ini sikap yang sangat tidak bijaksana, sikap yang menyakiti hati kaum muslimin. Harusnya orang Islam itu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum.
Jadi dengan orang Islam itu harus saling berkasih sayang. Dengan orang kafir itu harus menunjukkan sikap tegas. Harusnya dilakukan itu bukan mencium, tapi mengajak kalau saya masuk Islam. Kenapa sikap kita begitu Ustaz? Karena begitulah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi, ya, Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius, ya, bukan Nabi menyuruh dia tetap menjadi agama Nasrani, bukan, tapi justru Nabi menyuruh Heraklius untuk masuk Islam. Ya, ada suratnya, Bu. Suratnya kira-kira bunyinya begini, ya. Min Muhammadir Rasulillah ila Hiraqqa azimir Rum aslim taslim. Ya, dari Muhammad Rasulullah untuk Heraklius pemimpinnya Romawi, aslim taslim, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Begitulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika menghadapi pemimpin Romawi dari orang-orang kafir. Ya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dari masa Khalifah Umar bin Khattab inilah akhirnya kekuasaan Romawi dan Persia itu runtuh dan Islam menjadi negara adidaya, menjadi pemimpin dunia. Bapak Ibu rahimahullah, ke dalam suaranya ya. Baik, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi setelah Nabi wafat, Nabi memberikan oleh-oleh untuk kita semua, ya Bu ya, memberikan warisan untuk kita semua, yaitu agama Islam. Maka tema kita apa? Cinta Nabi, cinta Islam. Jadi kalau kita mengaku cinta Nabi, bukan hanya kita selalu berselawat kepada Nabi, tapi kita harus cinta kepada Islam. Karena Islam inilah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Islam inilah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam sebuah hadis, jadi hadis Nabi itu banyak sekali. Kalau disampaikan di sini, ini sampai subuh gak beres-beres. Ya. Jadi satu hadis saja yang akan disampaikan. Ya. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan ad-dinun nasihat. Jadi agama Islam itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Ya. Yang pertama nasihat untuk nasihat tentang kehidupan. Bu, mungkin kemarin masih dengar ada berita ada dokter yang bunuh diri, betul? Ada dokter yang bunuh diri. Padahal dokter itu pintar, kemudian juga sempurna, tapi karena dia berat menghadapi beban hidup, dia akhirnya bunuh diri. Saya juga sangat sedih melihat berita ini, ya, sedih sekali. Padahal Bapak Ibu semua, ya, Allah sudah mengingatkan kepada kita akan tujuan hidup. Ya Bu ya, tujuan hidup kita apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan hidup kita. Jadi kalau ada masalah dalam hidup, ya, kalau ada tantangan dalam hidup, ya jangan bunuh diri solusinya, bukan bunuh diri. Ya, bahkan ada lagunya itu ya. Apabila kau menemui musibah, janganlah putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Ibu, ya, boleh lagi hamil loh. Ya, kalau lagi hamil hati-hati ya. Karena kebiasaan ibu lagi hamil akan berpengaruh pada anak. Kalau lagi hamil suka ngegosip, nanti anaknya suka ngegosip. Kalau lagi hamil, ibu suka baca Quran, nanti anaknya jadi penghafal Al-Quran. Kalau lagi hamil, suka dengerin lagu Bang Haji, nanti anaknya jadi Bang Haji. Gitu ya. Tuh. Ya. Ya, jadi ketika ada kendala dalam hidup, ya harusnya tidak dengan bunuh diri, tapi dengan bersabar, ya, menyelesaikan berbagai masalah. Ya. Ketika ada ujian kita bersabar, ketika ada nikmat kita bersyukur. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, ajaban lil mu'min. Ibu, ya, ajaban li amril mu'min. Innama amruhu kullahu khair. Jadi ajaib, amazing orang-orang beriman itu, Pak. Ya. Karena apa? Karena semua urusan itu baik bagi mereka. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Itu adalah baik bagi mereka.
Ibu ya, ketika dapat nafkah dari suami bersyukur ya. Bahkan katanya kalau nyari istri itu nyari istri yang pintar nyari duit. Pak, nyari istri yang pintar nyari duit. Ya. Maksudnya gimana Ustaz? Duit yang kita umpetin kan? Duit diumpetin di tempat yang istri nggak tahu 10 juta, tapi istri yang bisa nemuin, itu istri pintar nyari duit. Pintar nyari duit yang diumpetin suami, gitu ya. Nah, ya. Dan ketika kita ada masalah, kita bersabar. Itulah kelebihan orang beriman. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka tidak mengenal kata syukur, tidak mengenal kata sabar. Ya, berbicara masalah sabar, kita harus banyak belajar ya dengan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah lihat di media sosial bagaimana mereka menghadapi kekejaman arogansi Zionis laknatullah alaih. Mereka tetap bersabar ya, tetap dengan keimanan mereka ya. Ketika ada yang bertanya, wahai bapak istrinya sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal, hartanya sudah hilang semua, apakah bapak ingin meninggalkan Palestina? Oh tidak, dia mengatakan ya, yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah berikan pahala mereka syahid. Yang masih hidup ya, kami harus melanjutkan perjuangan ya. Bahkan dengan kesabaran dan keistiqomahan orang-orang Palestina ini, yang banyak orang-orang bule yang dari Amerika itu masuk Islam. Itu ada namanya Megan Rice. Ya, dia perempuan berkulit hitam, dia masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara melihat kesabaran dan keteguhan orang-orang Palestina dalam menghadapi beban hidup. Kita di sini masih enak, Bu. Di sana mas sekarang tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Ya. Di embargo semua di sana. Tapi mereka semua bersabar dan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang kedua adalah nasihat untuk anak-anak. Halo anak-anak, adik-adik semua, ya, dengerin, ya. Jadi ada pesan dari Nabi untuk adik-adik semua, ya. Ada pesan dari para ulama untuk adik-adik semua, ya. Sibyanul yaum rijalul ghad. Ikuti. Sibyanul yaum rijalul ghad. Sekali lagi, sibyanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini mereka adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau anak-anak kita ini dari kecil kita didik mereka, kita berikan mereka limpahan kasih sayang, insya Allah mereka akan tumbuh besar dan nanti besar mereka menjadi pemimpin Islam. Amin. Tapi kalau anak-anak kita tidak kita rawat dengan baik, tidak kita didik mereka, ya khawatir mereka ini ya menjadi sampah masyarakat, ya, menjadi orang-orang yang nanti akan merusak bangsa ini. Ya. Kita kemarin dengar berita bagaimana ada anak yang di Palembang yang masih SD, mohon maaf, yang membunuh temannya dan memperkosa. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, anak sekecil itu sudah masuk penjara, sudah melakukan kriminal. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa nanti masa depan mereka dan seperti apa masa depan bangsa ini kalau anak-anak yang banyak begini. Dan salah satu penyebabnya adalah karena mereka banyak bermain gadget, Ibu ya. Maka Pak yang punya anak banyak, ya anak-anak ini mau dikawal betul, ya, jangan sampai mereka terpapar dengan gadget. Kalau bisa, saya termasuk orang yang tidak setuju anak-anak sudah pegang gadget. Kalau boleh memilih, Bu, kalau boleh memilih anak-anak ini pegang gadgetnya kapan masa? Nanti ketika kuliah. Itulah saat yang tepat bagi mereka untuk pegang gadget. Karena mereka masih kecil, mereka ini mengetahui banyak hal belum pada waktunya. Karena mereka sudah pegang gadget. Ya. Mereka main game, sosial media dan sebagainya, itu belum saatnya mereka. Kapan saatnya? Paling cepat nanti mereka lulus SMA. Maka anak-anak ini jaga, karena mereka lah yang nanti akan melanjutkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang
dunia ini sebaik-baik perhiasan Pak. Ibarat punya rumah, punya mobil, punya harta banyak, punya logam mulia itu perhiasan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Makanya kita doakan nih ibu-ibu yang ada pada hari ini menjadi istri yang solihah. Amin. Yang anak-anak putri yang belum menikah semoga segera menikah. Amin. Ya dapat nanti calon suaminya penghafal Quran, anak orang kaya, warisannya banyak, orang tuanya udah tua-tua semua. Jadi ada cerita di masa Nabi, ada perempuan Muhammad datang kepada Nabi mengeluh, wahai Nabi, aku capek ngurus suami aku Nabi, capek ngurus rumah, capek ngurus suami, capek ngurus anak-anak. Ya, sementara laki-laki mah enak, gak hamil, gak menyusui, mereka berangkat jihad, mereka masuk surga. Bagaimana dengan nasibnya kami? Kata perempuan itu, kata Nabi, katakanlah kepada kalian semua wahai perempuan, bahwa kalian mengurus suami kalian, mengurus rumah suami kalian, mengurus anak-anak suami kalian, maka itu menyamai pahala jihad fisabilillah yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi ibu-ibu semua yang bersyukurlah, berbahagialah menjadi muslimah, berbahagialah menjadi orang Islam, ya. Karena perempuan ini diselamatkan dengan kedatangan Nabi SAW. Ketika Nabi belum diutus, ya, perempuan itu tidak ada nilainya, ya, direndahkan, dilecehkan. Tapi begitu Islam datang, Islam memuliakan perempuan. Ya. Dulu ketika di masa jahiliyah, ya, suami itu bisa bertalak istrinya dengan berapa kali semaunya dia, sampai 10 kali talak bisa. Tapi ketika Islam datang ada aturan mainnya, maksimal berapa? Maksimal 3 kali. Kemudian saat itu juga laki-laki bisa menikah dengan banyak perempuan. Tapi begitu Islam datang hanya boleh maksimal 4 saja. Ya. Nah, bahkan saat itu Bu, ya, itulah ada saat itu dibolehkan, ya, si anak menikahi mantan istri dari bapak. Ya, nauzubillah bisa. Tapi sekarang itu dilarang oleh Islam. Makanya para muslimah harus berbahagia sekali dengan datangnya Islam, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pesan untuk ibu-ibu. Sekarang pesan buat bapak-bapak. Pak, ini pesan buat bapak, pesan buat saya juga Pak. Saya juga laki-laki Pak, ya. Kata Nabi, ya, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah paling baik pada istrinya. Ya, dan aku adalah orang yang paling baik pada istriku, kata Nabi. Jadi kalau kepada istri Pak, gampang caranya Pak. Pertama, kasih sayang. Yang kedua, kasih uang. Gampang Ibu ya? Gampang. Pak, kalau Bapak ke mall, saya kasih rumus Pak. Ya, kalau Bapak ke mall, gandeng tangan istri, pegang tangannya erat-erat. Itu punya 2 motif Pak. Pertama motif ekonomi, dan kedua motif romantis. Motif ekonomi, ibu-ibu ini, ya, kalau dia mau digandeng, dia bisa biar gak kemana-mana Pak. Jadi belanjanya gak banyak. Karena ibu-ibu ini kalau di rumah niatnya untuk beli minyak telur, nanti pulangnya bawa iPhone. Ya, ibu-ibu mesti dikawal. Ya. Dia punya 2 motif, ya, motif ekonomi dan motif romantis. Ya. Kemudian, ini berikutnya adalah nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah. Ya, Nabi mengatakan innamal iman mura'in. Sesungguhnya pemimpin itu adalah seperti pengembala, wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan mereka akan ditanya oleh Allah terhadap kepemimpinan mereka. Maka pemimpin itu harus sayang kepada rakyatnya. Ya, konon kabarnya sekarang ini sudah ada info lagi untuk menaikkan harga BBM, betul Bu? Ya, nanti Pertalite akan dihilangkan, nanti PPN akan dinaikkan dari 12%. Nanti akan ada lagi tabungan pensiun, dan itu kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sekarang ekonomi sedang melemah, Ibu ya, daya beli itu turun sekarang. Jadi pemimpin itu harusnya seperti Nabi tadi, ya. Kalau lapar maka Nabi lah yang duluan, kalau kenyang Nabi lah yang belakangan. Begitulah harusnya pemimpin. Ya, mereka harus mementingkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, tidak boleh melakukan kebijakan yang banyak menyengsarakan. Kemudian
juga ya Nabi memerintahkan kepada penguasa untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Maka terapkanlah hukum sesuai dengan yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi penguasa itu ya Allah perintahkan ya untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum buatan manusia. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, ya, sebagai penutup, berasa setengah 12 ya. Sebagai penutup, maka di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, mari kita semua yang pertama adalah perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Dulu saya sempat memberikan lembaran Al-Muluk, ya. Ingat ya, nah itu diamalkan. Itu ada fadilahnya, diamalkan setiap malam, minimal sehari sekali, malam mau tidur. Yang masih punya masih ada. Nah, nanti kalau yang udah habis lapor ke Bu Aini ya. Nanti bisa minta. Atau ke Ibu Syamsiah gitu ya. Bu Siti ya. Nah, jadi amalkan itu ya. Karena ada cerita ada ustazah yang dia sering sekali mengamalkan surat Al-Mulk. Jadi begitu beliau meninggal, setelah 10 tahun dikubur, ya, kemudian ada penggalian makam, begitu makamnya digali, ternyata jenazah ustazah yang tadi setiap malam mendawamkan baca Al-Mulk itu utuh, tidak hancur. Ya, maka mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendawamkan Al-Mulk setiap mau tidur, Allah bebaskan daripada siksa kubur. Amin. Yang kedua, perbanyak zikir dan salawat. Ya. Yang ketiga, teruslah mengkaji Islam. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man salaka thariqan yartamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan bersusah payah untuk menuntut ilmu seperti yang dilakukan pada hari ini, Ibu ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau rajin-rajin ikut pengajian, rajin-rajin ikut majelis taklim, maka insya Allah akan memudahkan jalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita. Karena yang namanya umur enggak tahu, Bu. Ya, yang namanya umur enggak tahu. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya, atau saya belakangan, ibu-ibu yang duluan. Maka kita harus selalu ya, bersiap-siap untuk agar bisa husnul khatimah. Dan yang terakhir, kita berjuanglah untuk tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita meninggal, kita akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah langsung ditutup doa. Baik, Bapak Ibu Allah, sekarang masuklah kita pada sesi terakhir yaitu pembacaan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal soleh kita, dan menerima semua pengorbanan yang dilakukan oleh kita semua pada hari ini. Wabil khusus kepada ibu-ibu panitia, bapak-bapak panitia segera pengurus DKM, semoga semua jerih payah Bapak Ibu semua Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah. Allah gantikan dengan surganya yang luas dan seluas langit dan bumi. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa mukhina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, sendiri atau dalam ramai orang, dalam keadaan sepi atau dalam banyak orang ya Allah, sengaja maupun tidak sengaja ya Allah ya Rabbana. Di hari yang mulia ini ya Allah, kami mohon agar Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, sebanyak apapun dosa kami ya Allah, sebanyak buih di lautan ya Allah, sebanyak tetesan hujan ya Allah. Kami mohon kepada ampunilah dosa kami ya Allah, karena kami adalah manusia biasa yang tiada daya dan upaya ya Allah, yang lemah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, karena tanpa ampunan dari-Mu tentu kami akan celaka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, yang sudah banyak berkorban untuk kami ya Allah, yang sudah lelah mengurus kami siang dan malam memikirkan kebahagiaan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Yang masih hidup, berikan mereka kesehatan ya Allah, tanamkan kepada mereka kebahagiaan, tanamkan kepada mereka kecintaan kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu ya Allah, dan anugerahkanlah kepada mereka husnul khotimah ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang sudah meninggal ya Allah, yang sudah mendahului kami, ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Alirkan kepada mereka aliran pahala ya Allah, yang bisa melapangkan alam kubur mereka, yang bisa menerangi alam kubur mereka ya Allah. Dan satukan kami nanti kembali kepada mereka ya Allah di dalam surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri kami, suami kami yang saleh dan salehah ya Allah, yang menjadi sahabat bagi kami dalam menjalani kehidupan. Istri kami yang selalu melindungi kami, yang selalu menghibur kami ya Allah, para suami mereka, yang selalu menyenangkan kami, yang bantu mengurusi anak kami ya Allah. Berikan kesehatan, kebahagiaan, kekuatan kepada istri kami ya Allah, agar mereka mudah melaksanakan tugas mereka sebagai ibu dan anak, dan ibu juga istri bagi kami ya Allah. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka limpahan pahala ya Allah. Berikan kepada suami kami ya Allah, suami yang soleh, suami yang menjadi pemimpin yang amanah, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal yang diberikan kepada kami dengan ikhlas ya Allah. Berikan mereka kekuatan dan keistiqomahan dalam taat kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'al auladana auladan salihin, hafizina al-Qur'an wa sunnah, fuqaha fid din, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh dan solehah, serta cucu-cucu yang solehah ya Allah, keturunan-keturunan yang soleh-solehah ya Allah, yang mereka itu para penghafal Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan hadis, yang paham kepada ilmu agama ya Allah, yang mereka hidupnya berkah dunia akhirat. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la quluba auladina nurran wa hikmah wa ahlihum bi qabuli ni'matin wa aslihhum wa aslih bihim ummah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hati anak-anak kami nur dan cahaya ilmu ya Allah, agar mereka tumbuh dan berkembang dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah, jauhkan mereka dari bahaya gadget ya Allah, jauhkan mereka dari tontonan-tontonan yang merusak mereka ya Allah, merusak akal mereka, merusak jiwa mereka ya Allah ya Rabbana. Jaga anak kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, kebodohan kami yang tidak bisa mendidik mereka ya Allah. Kami yang awam dalam ilmu agama ya Allah, lindungi mereka ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Mereka anak-anak yang masih bersih, yang masih suci, yang sekarang sudah terkotori oleh pengaruh tontonan, pengaruh gadget yang merusak mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah, karena hanya Engkau lah yang bisa menjaganya ya Allah ya Rabbana.
Berkahilah mereka ya Allah, berkahi mereka untuk kami orang tuanya, kakek dan neneknya ya Allah. Berkahi umat ini ya Allah, perbaiki umat ini dengan mereka ya Allah. Jadikan mereka keturunan kami yang akan melanjutkan perjuangan Rasul SAW, yang akan membebaskan kota Roma, yang akan menjatuhkan kaum muslimin di bawah naungan khilafah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak salah, kami zalim pada diri kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Karena jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami hadir di sini sebagai bukti kami cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Maka masukkan kami, kumpulkan kami bersama Nabi-Mu ya Allah di surga ya Allah, di surga Firdaus, di dekat telaga ya Allah, agar kami bisa meminumnya dan menghilangkan haus dan dahaga kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Nabi kami yang tercinta ya Allah. Semoga kami bisa mendapatkan syafaat dari beliau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fiha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wahdina ya Allah siratal mustaqim alladzina lahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.